Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang hurdle rate, WACC, dan hubungannya dengan keputusan investasi. Kita lihat di sini hubungan antara hurdle rate dengan discount rate. Jadi hurdle rate itu bisa digunakan sebagai discount rate dalam menilai suatu investasi. Nah, disinilah kemudian kita akan melihat apa kaitan secara khusus antara discount rate dan hurdle rate. Kapan sama, kapan tidak sama, dan seharusnya seperti apa. Dalam analisis investasi, maka kita akan menggunakan net present value. Disinilah kemudian muncul dua elemen utama dalam NPV, yaitu arus kas dan discount rate. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, dari mana discount rate ini diperoleh dan apa hubungannya dengan hurdle rate serta bagaimana melakukan kalkulasinya. Kita mulai dengan pengertian hurdle rate terlebih dahulu. Jadi istilah ini muncul pada lari gawang. Jadi hurdle ini adalah suatu hambatan yang harus dilampaui. Jadi intinya lah ada suatu kondisi yang harus dilampaui untuk dikatakan bahwa suatu peristiwa itu layak atau lulus suatu ujian. Nah, disinilah kemudian hurdle rate digunakan sebagai dasar untuk menetapkan minimum rate yang harus di-cover dari suatu investasi. Jadi fungsinya adalah sebagai discount rate. Disinilah kemudian hurdle rate berfungsi sebagai discount rate pada waktu analisis investasi dengan metode NPV. Kita akan melihat hubungan antara hurdle rate dengan WACC secara khusus. Jadi ada dua pendekatan di sini. Yang pertama adalah cost orientation, yang kedua adalah return orientation. Pada cost orientation, WACC muncul dari pilihan pendanaan dan capital structure, yaitu debt dan equity. WACC akan mengikuti pola risiko dari capital structure tersebut, yang mana akan terdiri dari cost of debt dan cost of equity. WACC ini bisa kita gunakan sebagai minimum return, sebagai hurdle rate dalam menilai suatu investasi. Walaupun demikian, muncul alternatif berikutnya, yaitu bahwa perusahaan menambahkan sejumlah premi tertentu atas WACC tersebut, misalnya 2% di atas WACC sebagai hurdle rate. Jadi rumusnya adalah WACC plus risk premium. Nah, sifat dari risk premium adalah subjektif, tergantung masing-masing kebijakan perusahaan. Alternatif yang kedua adalah return orientation. Jadi idenya adalah bahwa industri itu mempunyai tingkat persaingan yang tersendiri, khas menurut industrinya. Jadi tingkat return ini akan bervariasi sesuai dengan dinamika industri tersebut, tidak berhubungan dengan adanya WACC. WACC adalah masalah financing, masalah capital structure yang ada di perusahaan. Persaingan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jadi, kalau mengikuti return dari suatu industri, maka hurdle rate ini akan mendekati dari tingkat return yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Jadi ada yang kontras di sini. Yang pertama adalah pendekatan cost, bahwa WACC plus risk premium adalah hurdle rate. Yang kedua, pendekatan return, di mana tingkat return dari suatu industri sebagai dasar hurdle rate. Kita akan melihat bagaimana konsekuensinya pada perhitungan nantinya. Baik, sebelum kita mulai, kita review lagi ya, bahwa hurdle rate adalah rate minimum
yang bisa digunakan sebagai discount rate. WACC mempunyai pola risiko tertentu, tingkat return mempunyai pola tertentu sesuai industrinya. Teknik umum dari hurdle rate adalah WACC plus risk premium, dengan beberapa catatan bahwa tingkat return dan kemudian WACC tidak selalu selaras atau tidak selalu rukun. Kita ada di sini, return dari suatu investasi ada di sebelah kiri dalam hitungan persen, risk ada di sebelah bawah atau garis X. WACC kita lihat adalah garis merah, sekian persen merupakan garis lurus. Sementara hurdle rate sesuai dengan konsep tadi, di atas WACC sekian persen, yaitu ditambah dengan risk premium. Begitu hurdle rate ditetapkan, maka dia berfungsi sebagai discount rate pada waktu analisis investasi. Jadi layak tidaknya suatu investasi tergantung hurdle rate ini. Sekali lagi, hurdle rate sama dengan WACC plus risk premium, dengan catatan risk premiumnya bisa subjektif di setiap perusahaan atau holding. Sekarang kita mempunyai dua wilayah. Jadi wilayah hijau adalah layak investasi, di mana IRR di atas hurdle rate. Yang bagian bawah, yang putih, area tidak layak investasi, di mana IRR di bawah hurdle rate. Sementara itu, jika dikaitkan dengan konsep risiko, maka kita bisa menggunakan contoh SML, Security Market Line, di mana ini merupakan suatu fungsi hubungan antara risiko dengan return. Rumusnya adalah expected return sama dengan risk free ditambah beta dikalikan dengan risk premium. Jadi intinya adalah ketika risikonya rendah, maka tuntutan returnnya akan rendah. Ketika risiko tinggi, tuntutan returnnya juga akan tinggi. Sementara hurdle rate akan menuntut pada tingkat return yang sama, berapapun tingkat risikonya. Maka di sini kita akan melihat, pertama adalah satu rate untuk semua kesempatan investasi, itu adalah salah satu tema utama dari hurdle rate. Jadi intinya perusahaan mau praktis sehingga satu angka untuk semua jenis investasi apapun risikonya. Dengan demikian, variasi risiko tidak tercermin pada tingkat rate yang diminta perusahaan. Nah, ini yang membuat nanti ada beberapa pertimbangan yang berbeda. Kita contoh di sini bahwa dengan tingkat risiko yang berbeda, maka kita bisa melihat bahwa ada karakteristik yang mestinya berbeda sesuai dengan konsep risk and return, di mana risiko rendah menuntut return yang rendah, risiko lebih tinggi menuntut return yang lebih tinggi. Sehingga di sini ada dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah orange, di mana area ini adalah kita menolak suatu proyek yang menguntungkan walaupun risikonya kecil karena di bawah hurdle rate walaupun di atas SML. Yang kedua, wilayah hijau tua, di mana kita menerima suatu proyek atau investasi karena di atas hurdle rate walaupun di bawah SML. Kita ambil contoh, ada 4 proyek di sini, A, B, C, dan D. Untuk proyek B dan C, keduanya lolos dengan metode apapun, karena keduanya, baik B dan C, itu di atas hurdle rate, juga di atas SML. Jadi aman secara konsep. Sementara yang A, itu secara return rendah, tidak masuk dalam
daftar investasi yang layak karena di bawah hurdle rate, tetapi sebenarnya masih di atas SML. Akan tetapi karena perusahaan menggunakan satu rate tertentu, yaitu hurdle rate, maka proyek A akan ditolak. Yang terakhir, proyek D. Nah, proyek D di sini diterima karena di atas hurdle rate. Walaupun kalau kita lihat risikonya, seharusnya menurut SML, dia akan ditolak karena masih di bawah SML. Jadi A dan D adalah kontroversi karena dua konsep yang berbeda. Kita lihat seberapa concern para CFO dalam menggunakan hurdle rate. Jadi ada 3 besar pengukuran investasi. Jadi yang pertama yang paling sering digunakan adalah IRR, berselisih sedikit dengan NPV, dan yang ketiga adalah hurdle rate. Jadi memang hurdle rate ini cukup populer untuk digunakan. Kita lihat bagaimana aplikasi dan implikasi penerapan hurdle rate di dalam menilai suatu investasi dalam konteks holding. Di dalam holding biasanya banyak usulan investasi. Kalau bisnisnya mirip satu sama lain, berarti tingkat risikonya mirip. Nah, di sini penggunaan satu rate hurdle rate tersebut tidak terlalu jadi masalah karena tingkat risiko bisnis satu dengan yang lainnya berdekatan. Tetapi untuk kondisi yang kedua, di mana variasi bidang usaha cukup banyak, maka penggunaan tarif tunggal itu meniadakan kenyataan bahwa setiap bisnis mempunyai tingkat risiko bisnis yang berbeda. Sehingga penggunaan satu tingkat hurdle rate itu tidak cukup fair. Variasi risiko tidak terakomodasi dengan tarif yang sifatnya tunggal. Yang terakhir, konteks hurdle rate ini sebagai suatu prosedur. Bagi perusahaan dengan banyak anak, maka diperlukan tarif tertentu, yaitu hurdle rate tersebut. Anggaplah bahwa kita akan menggunakan hurdle rate, maka kantor pusat akan bertindak sebagai referen, sehingga setiap divisi atau anak usaha yang akan menilai suatu investasi bisa mengacu pada hurdle rate yang dikeluarkan oleh kantor pusat tersebut. Metode perhitungannya seharusnya sama dari waktu ke waktu untuk menghindari fluktuasi perubahan angka gara-gara perubahan metode ini yang kita anggap tidak perlu. Rate-nya bisa berubah sepanjang inputnya berubah, bukan metodenya yang berubah. Nah, kemudian karena struktur modal, tingkat pinjaman, tingkat ekuitas yang berbeda dari waktu ke waktu, maka terjadi perubahan WACC sebagai bahan baku hurdle rate. Oleh karena itu, perlu dievaluasi secara berkala. Jadi misalnya suatu holding akan bisa mengeluarkan rate baru setiap 6 bulan. Ini hanya contoh saja. Intinya adalah perlu dievaluasi secara berkala dengan suatu cara sehingga muncul rate yang sudah up to date. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.